Di alam semesta yang luas dan sunyi, planet kita, Bumi, ternyata tidaklah diam. Ia bergetar, beresonansi dengan sebuah denyut ritmis yang tak terlihat. Sebuah fenomena luar biasa yang dikenal sebagai resonansi Schumann. Bayangkan sebuah rongga raksasa yang terbentuk antara permukaan bumi dan lapisan terluar atmosfer yang disebut ionosfer. Sekitar 100 km di atas kita. Di dalam rongga ini, sebuah konser kosmik berlangsung tanpa henti. Aktor utamanya, petir. Setiap detik, sekitar 50 hingga 100 sambaran petir terjadi di suatu tempat di bumi. Setiap sambaran melepaskan gelombang elektromagnetik berenergi sangat rendah, ELF yang menyebar ke seluruh dunia. Gelombang ini, alih-alih menghilang ke angkasa, justru memantul bolak-balik antara permukaan bumi dan ionosfer. Ketika panjang gelombang ini pas dengan keliling bumi, terjadilah resonansi getaran yang diperkuat. Frekuensi dasarnya yang paling kuat adalah sekitar 7,83 Hz. Ini adalah detak jantung planet kita. Ada juga frekuensi harmonik yang lebih tinggi, sekitar 14, 20, 26, dan 33 Hz, menciptakan spektrum getaran yang kompleks. Secara menakjubkan, frekuensi dasar 7,83 Hz ini berada dalam rentang gelombang alfa otak manusia, yang aktif saat kita dalam kondisi rileks, tenang, atau bermeditasi ringan. Apakah ini kebetulan? Atau adakah hubungan yang lebih dalam antara kesadaran kita dan denyut planet ini? Jauh di bawah permukaan yang beresonansi ini, di kedalaman 2.900 km, terdapat kekuatan lain yang tak kalah dahsyatnya. Dinamo raksasa yang menggerakkan medan magnet bumi. Inti luar planet kita adalah lautan besi dan nikel cair yang sangat panas. Dengan suhu melebihi 4.000 derajat Celcius, panas dari inti dalam yang padat menyebabkan material cair ini bergerak dalam arus konveksi yang bergejolak, seperti air mendidih dalam panci. Gerakan ini dikombinasikan dengan rotasi bumi efek Coriolis, menciptakan aliran arus listrik yang sangat besar. Menurut hukum fisika dasar, arus listrik yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. Proses inilah yang disebut teori geodinamo. Medan magnet ini tidak hanya sekadar anomali geologis. Ia adalah perisai pelindung kita yang membentang puluhan ribu kilometer ke angkasa, membentuk magnetosfer, sebuah gelembung tak terlihat yang menangkis sebagian besar partikel bermuatan berbahaya dari angin matahari dan radiasi kosmik. Tanpa perisai ini, atmosfer kita akan terkikis habis, dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Namun, perisai ini tidaklah abadi atau statis. Data geologis dari batuan purba menunjukkan bahwa medan magnet bumi telah melemah, menguat, dan bahkan membalik kutubnya ratusan kali dalam sejarah planet ini. Pembalikan kutub terakhir terjadi sekitar 780.000 tahun yang lalu. Saat ini, para ilmuwan mengamati bahwa kutub utara magnetik sedang bergerak menjauh dari Kanada menuju Siberia dengan kecepatan yang semakin meningkat. Dan kekuatan medan secara keseluruhan telah melemah sekitar 10% dalam 1 abad terakhir. Apakah ini pertanda pembalikan kutub akan segera terjadi? Para ilmuwan masih memperdebatkannya. Proses pembalikan bisa memakan waktu ribuan tahun, di mana medan magnet akan menjadi sangat lemah dan kompleks, mungkin dengan beberapa kutub utara dan selatan sekaligus. Selama periode transisi ini, perlindungan kita terhadap radiasi kosmik akan berkurang secara signifikan, berpotensi meningkatkan risiko bagi kehidupan di permukaan dan menyebabkan kekacauan pada teknologi satelit dan jaringan listrik kita. Dari getaran halus di atmosfer hingga dinamo cair yang bergejolak di intinya, bumi adalah sebuah sistem yang dinamis dan saling terhubung. Memahami kekuatan-kekuatan tak terlihat ini bukan hanya tentang keingintahuan ilmiah, tetapi juga tentang memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan planet kita yang rapuh